Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Analisis Energi pada Proses Pengolahan Kelapa Sawit. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Gilang Kavilona, 2. Igi Firda Destiani Harahap, 3. Seliana Anak Ampun. 1. Latar belakang. Peningkatan kebutuhan CPO sebagai minyak nabati berdampak pada peningkatan industri pengolahan kelapa sawit, sehingga energi yang dibutuhkan untuk memproduksi CPO juga ikut meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa budidaya kelapa sawit memerlukan energi masukan sebesar 57,63 GJ per hektar dan menghasilkan energi 339,14 GJ per hektar. Sebagian besar energi masukan adalah penggunaan pupuk yang mencapai 31,22 GJ per hektar atau 54,18% dari total energi masukan. Berdasarkan tahapan budidaya, maka pemeliharaan tanaman produktif memerlukan energi yang paling besar, yaitu 33,06 GJ per hektar atau sekitar 57,37%. Budidaya kelapa sawit menghasilkan energi neto sebesar 21,51 GJ per hektar dengan rasio energi 5,88, produktivitas energi 0,258 kg TBS per mJ, dan intensitas energi 3,87 mJ per kilogram TBS. Adapun rumusan masalah kami yaitu 1. Energi apa saja yang digunakan dalam proses kelapa sawit? 2. Bagaimana penggunaan energi manusia dalam proses pengolahan kelapa sawit? 3. Bagaimana penggunaan energi bahan bakar atau solar dalam proses pengolahan kelapa sawit? 4. Bagaimana penggunaan energi listrik dalam proses pengolahan kelapa sawit? 5. Bagaimana penggunaan energi biomasa dalam proses pengolahan kelapa sawit? 6. Bagaimana penggunaan energi uap dalam proses pengolahan kelapa sawit? Pembahasan meningkatnya permintaan terhadap minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang disingkat adalah CPO mengakibatkan jumlah perusahaan kelapa sawit juga bertambah. Pada tahun 2021, luas perkebunan minyak kelapa sawit nasional mencapai 15,08 hektar. Menurut Fadli dan Wibowo, meningkatnya industri pengolahan kelapa sawit mengakibatkan energi yang dibutuhkan untuk memproduksi CPO juga meningkat. Terbatasnya sumber energi tertentu membutuhkan antisipasi yang tepat agar tercapai penggunaan energi yang efektif dan efisien. Analisis energi adalah perhitungan jumlah dan aliran energi pada suatu proses produksi atau aktivitas. Audit yang dilakukan memerlukan seluruh rangkaian proses yang bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan energi yang dapat dihemat dari suatu aktivitas dan untuk mengidentifikasi peluang koefisien energi. Energi manusia. Penggunaan energi yang besar berasal dari otot manusia ternyata masih cukup besar, mencapai 5.013 jam orang kerja per hektar, yang berarti 19,14% dari total input. Jika dikaitkan dengan besarnya angkatan kerja tidak terampil yang dimiliki Indonesia, maka budidaya kelapa sawit merupakan industri yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang penting. Sebagian besar tenaga manusia diperlukan pada kegiatan pemeliharaan TBM dan pembibitan. Jenis bahan bakar BBM yang digunakan dalam proses pengolahan TBS menjadi CPO adalah solar. Solar digunakan untuk bahan bakar luarder di penerimaan buah dan generator di sel pada penyediaan energi. Total penggunaan energi solar di PMK PT Alno Agro Utama Sumindo Oil Mill Bengkulu adalah sebesar 0,1784 mJ per kg. Kebutuhan energi solar terbesar terdapat pada penyediaan energi yaitu sebesar
145 mJ per kg atau 81,28% dari total penggunaan energi solar. Sedangkan tahapan kegiatan yang membutuhkan energi solar paling kecil adalah penerimaan buah yaitu sebesar 0,0334 mJ per kg atau sebesar 18,72% dari total penggunaan energi solar. Besarnya kebutuhan energi solar pada penyediaan ini karena kebutuhan solar per jam pada diesel generator adalah 100 liter, di mana waktu operasi diesel generator rata-rata adalah 5,4 jam per hari, sedangkan kebutuhan rata-rata solar pada penerimaan buah atau bahan bakar luarder adalah 131 liter per hari. Energi bahan bakar solar. Selanjutnya, energi listrik. Untuk mengetahui karakteristik dan pemakaian beban listrik, dapat dibaca menggunakan alat ukur yang terpasang di panel kamar mesin, berupa kW meter dan ampere meter. Sedangkan energi listrik yang terpakai terukur melalui kWh meter yang terdapat di panel masing-masing pembangkit. Beban akan mengalami fluktuasi dan menyesuaikan kebutuhan daya terhadap mesin atau listrik yang digunakan masing-masing unit. Penggunaan daya listrik untuk proses pengolahan lebih dominan sebesar 77,62%. Beban domestik menempati urutan kedua mencapai 16,75%. Sedangkan beban lain berupa head office, kantor PKS, workshop KB, dan penerangan jalan memiliki nilai yang kecil berkisar antara setengah hingga 3%. Sehingga penggunaan untuk beban ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap daya yang ditanggung oleh pembangkit. Energi biomasa. Pada pengolahan TBS menjadi CPO di PMKS PT Alno Agro Utama Sumindo Oil Mill Bengkulu Utama, biomasa digunakan sebagai bahan bakar pada kettle uap atau bisa disebut boiler. Jenis biomasa yang digunakan adalah ampas dari pengolahan kelapa sawit yaitu berupa serat, bisa dibilang beef re, dan cangkang. Rata-rata jumlah serat dan cangkang yang dihasilkan adalah 36587,20 kg per hari. Dengan komisi yaitu serat sejumlah 258385,723 kg per hari dan cangkang sejumlah 107.484,85 kg per hari. Komisi kedua biomasa tersebut sebagai bahan bakar kettle uap adalah 70% serat dan 30% cangkang. Selanjutnya adalah energi uap. Dalam penggunaannya, mesin uap membutuhkan ketel uap sebagai penghasil uap. Uap yang dihasilkan oleh ketel uap dapat dikonversikan menjadi banyak hal yang bermanfaat. Misalnya, menghasilkan energi listrik melalui penyaluran uap ke turbin uap, atau dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pengolahan di industri kelapa sawit atau PKS. Ketel uap pada umumnya menggunakan bahan bakar berupa bahan bakar minyak, bahan bakar gas, batu bara, ataupun bahan bakar berupa limbah industri. Seperti halnya pada pabrik kelapa sawit, bahan bakar yang digunakan adalah limbah industri, yaitu berupa cangkang dan serabut yang merupakan sisa pengolahan buah kelapa sawit. Kesimpulan dan saran. Jenis energi yang digunakan untuk menghasilkan crude palm oil di dalam pengolahan kelapa sawit adalah energi manusia, energi solar, energi listrik, energi biomasa, dan energi uap. Sumber energi biomasa berasal dari cangkang dan serat kelapa sawit. Sumber energi listrik berasal dari energi biomasa dan energi solar yang dikonversi menjadi energi listrik. Biomasa digunakan sebagai bahan bakar boiler sehingga menghasilkan uap yang digunakan untuk mengolah TBS dan pada turbin uap untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Energi solar digunakan untuk bahan bakar diesel generator untuk menghasilkan listrik. Energi biologi manusia bersumber dari tenaga kerja dan pengolahan kelapa sawit. Dan sarana pendukungnya,
Jumlah energi premier yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilo CPO pada kapasitas 60 ton TBS per jam pada pengolahan kelapa sawit menjadi CPO adalah sebesar 16,267,9 mj per kg. Jumlah energi final yang digunakan setelah energi premier biomasa dan solar pada penyediaan energi dikonversi menjadi energi listrik yaitu sebesar 7,3769952 mj per kg. Demikianlah hasil presentasi dari makalah kami yang berjudul Analisis Energi pada Proses Pengolahan Kelapa Sawit. Sekian dan terima kasih.